Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naraditya Ajeng Asniasita, Guru Bimbingan Konseling SMA Negeri 2 Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan guru penggerak angkatan 11. Dari program ini, saya banyak mengaplikasikan materi pada pemberian layanan BK dan praktik baik yang telah saya lakukan. SMA Negeri 2 Purwokerto adalah sekolah penggerak angkatan 3 yang sudah lebih dari 2 tahun mengaplikasikan kurikulum Merdeka. Saat ini, SMA Negeri 2 Purwokerto memiliki 33 rombel kelas dengan jumlah siswa sebanyak 1.183 anak. Seiring perkembangan zaman, khususnya pada dunia pendidikan, menuntut perubahan metode pembelajaran yang lebih inovatif dan adaptif terhadap kebutuhan siswa. Berdasarkan dari hasil rapor pendidikan SMA Negeri 2 Purwokerto, terdapat penurunan signifikan pada subindikator pengembangan karakter, dengan penurunan sebesar 6,11 poin dari tahun 2023. Hal ini menjadi perhatian serius bagi sekolah, mengingat pentingnya karakter dalam membentuk pribadi siswa yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga berintegritas dan memiliki rasa empati. Situasi lain bahwa meskipun peran bimbingan konseling di sekolah semakin penting, masih banyak yang memiliki pandangan sempit tentang apa yang sebenarnya dilakukan dalam layanan bimbingan konseling, khususnya yang dilakukan di dalam kelas. Banyak yang mengira bahwa bimbingan konseling hanya terbatas pada sesi konseling individu antar guru bimbingan konseling dan siswa yang mengalami masalah. Keadaan ini mengindikasikan perlunya inovasi dalam layanan bimbingan konseling dan menyebarkan praktik baik tentang layanan bimbingan konseling kepada masyarakat lebih luas. Kondisi tersebut menjadi pemicu menciptakan pendekatan baru. Saya memberi nama strategi berdikritis. Bimbingan konseling berdiferensiasi, asik, dan bernalar kritis. Melalui strategi ini, diharapkan bimbingan konseling tidak hanya memaksimalkan potensi akademik, tetapi juga mampu mengendalikan serta memperkuat karakter siswa. Selain adanya penurunan rapor pendidikan, subindikator karakter, tantangan utama dalam penerapan bimbingan konseling di sekolah adalah adanya perbedaan gaya belajar dan potensi siswa yang cukup signifikan. Selain itu, tantangan dalam meningkatkan motivasi siswa untuk terlibat secara aktif dalam sesi bimbingan. Menjawab tantangan ini, strategi berdikritis diterapkan. Langkah-langkah yang diambil antara lain: pertama, bimbingan konseling berdiferensiasi. Layanan bimbingan konseling disesuaikan dengan gaya belajar dan kebutuhan siswa. Langkah pertama, memetakan kebutuhan dengan himpunan data dan asesmen gaya belajar yang dilakukan dengan instrumen non-tes. Kemudian, dilakukan identifikasi dari hasil himpunan data dan hasil asesmen untuk menyusun materi serta menyesuaikan metode penyampaian materi dengan kebutuhan individu. Pada praktek kali ini, saya mengambil sampel hasil asesmen gaya belajar dari kelas 10-3 yang menunjukkan hasil auditori sebanyak 50%, kinestetik sebanyak 9,38%, visual sebanyak 40,63%. Berikutnya asik. Proses bimbingan dibuat lebih interaktif dan menarik dengan menggunakan permainan edukatif, diskusi kelompok, dan simulasi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ketiga, bernalar kritis. Siswa dilibatkan dalam proses berpikir kritis melalui analisis situasi-situasi nyata yang dihadapi di lingkungan mereka. Misalnya dengan memberikan skenario studi kasus yang relevan dengan kehidupan siswa sehari-hari. Adapun langkah-langkah pemberian layanan bimbingan konseling secara klasikal dengan strategi berdikritis yaitu: 1. Pada awal pertemuan, guru membangun hubungan positif dan memberikan apersepsi kepada siswa. Dilanjutkan dengan ice breaking atau praktek teknik mindfulness. Silahkan bagaimana perasaan kalian hari ini? Jawablah, kalian masuk ke Mentimeter, masukkan kode yang di pojok kanan atas. Senang tapi sedikit lesu karena sakit. Wah, siapa yang sedang sakit? Luar biasa, masih tetap semangat sekolah ya. Gajah. Cacing. 2. Menyampaikan tujuan materi layanan dan menayangkan media layanan yang bervariasi seperti materi, PowerPoint, video edukasi, menggunakan Google Form, dan media digital lainnya. Nah, saat ini kita akan mengadakan asesmen gaya belajar. Apa sebetulnya gaya belajar kalian? Ada beberapa pertanyaan, 10 pertanyaan. Setiap item pertanyaan silahkan dituliskan di buku BK. Ya. Oke, siap semua?
3. Memberikan kesempatan siswa untuk berdiskusi secara kelompok. Diskusi dilakukan dengan menyajikan skenario studi kasus yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Diskusi kelompok kita kali ini, Ibu akan membagikan amplop. Selanjutnya, perhatikan instruksinya. Pada kegiatan selanjutnya, siswa akan diberi tantangan untuk menemukan dan menyelesaikan misi yang ada pada amplop skenario. Kalian bahas secara kelompok, diskusikan secara kelompok. Di sini ada kasusnya, ada daftar pertanyaannya. Nah, diskusi bisa disajikan dalam bentuk PowerPoint, poster, video singkat, diagram, infografis, atau nanti ada yang role playing dan sebagainya. Nah, untuk tempat, silahkan kalian bisa mencari di luar kelas. Proses diskusi ini tidak hanya dilakukan di dalam kelas, tetapi bisa juga dilakukan di luar kelas agar siswa tidak merasa bosan. Belajar auditori itu lebih dominan menggunakan komunikasi verbal. Keempat, menyajikan hasil diskusi dengan berbagai macam produk akhir. Produk dapat berupa video edukasi, poster, diagram, infografis, dan lain sebagainya. Via dan Jihan sedang berkeliling komplek. Di, lagi ngapain sih lo? Ya, aku lagi memperbaiki mo. Ini kan sesuai sama cita-citaku. Emangnya kenapa? Yang penting kan aku bisa mengembangkan bakat dan minatku. Kelima, siswa memberikan umpan balik atau refleksi terkait pemahaman baru, perasaan yang didapat, dan aksi nyata yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari terkait materi yang telah diberikan. Itu akan berdampak fatal pada mentalnya, apalagi kalau orangnya itu tipe orang yang main takut masuk. Oke, tepuk tangan. Silahkan masuk lagi ke Mentimeter. Kali ini yang akan Ibu tanyakan bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti layanan bimbingan konseling. Tahu tentang gaya belajar seru dan senang, guys. Oke, guys. Apa yang akan kalian lakukan pada aktivitas sehari-hari terkait materi yang telah disampaikan? Kayak memperbaiki gaya belajar, berusaha maksimal, menerapkan strategi gaya belajar, menyesuaikan gaya belajar. Penerapan strategi berdikritis telah menunjukkan dampak positif terhadap pengembangan potensi siswa di SMA Negeri 2 Purwokerto, baik dari hasil penilaian segera, umpan balik, dan observasi yang telah dilakukan. Siswa tidak hanya aktif dalam sesi bimbingan, tetapi juga lebih memahami kekuatan dan kelemahan mereka. Diferensiasi dalam pembelajaran memberikan ruang bagi setiap siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuan mereka. Sementara pendekatan yang asik menciptakan suasana yang lebih inklusif dan menyenangkan. Sebagai kepala sekolah, saya sangat bangga dengan inovasi yang dilakukan dalam layanan bimbingan konseling melalui strategi berdikritis. Pendekatan ini telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan karakter dan keterampilan berpikir kritis siswa. Sebagai guru yang sehari-hari berinteraksi dengan siswa, saya melihat dampak nyata dari strategi berdikritis. Siswa menjadi lebih aktif dalam berpikir kritis dan mengambil keputusan. Bahkan, strategi ini dapat diterapkan dalam pembelajaran saya. Saya sangat berterima kasih kepada sekolah, terutama layanan bimbingan konseling yang telah menerapkan pendekatan seperti berdikritis. Jadi anak saya sekarang itu lebih terbuka dalam bercerita tentang tantangan yang dia hadapi di sekolah. Dengan strategi BK yang baru, saya merasa lebih nyaman dalam mengikuti pembelajaran BK. Saya dapat mengikuti diskusi yang asyik dan tidak membosankan. Saya menjadi lebih tertantang dalam berpikir kritis dan lebih termotivasi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Agar strategi berdikritis dapat diterapkan secara lebih luas dan berkelanjutan, diperlukan kolaborasi yang kuat antar guru bimbingan konseling, wali kelas, dan seluruh stakeholder di sekolah. Selain itu, perlu adanya pelatihan dan pendampingan bagi guru dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi serta menyusun modul bimbingan konseling yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perkembangan zaman. Sekian praktik baik yang telah saya lakukan, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.